Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu dengan NIM 96 2019 070. Jadi, di video kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana mengukur keputusan investasi dengan rasio yang ada. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual untuk rasio DER dan ROE. Jadi, sebelum ke tabel perbandingan, kita akan membahas tentang perhitungan DER dan ROE. Oke, jadi kali ini kita akan masuk ke perhitungannya rasio DER dan ROE. Gimana sih cara ngitung rasio DER dan ROE? Oke, jadi di sini contoh perusahaan yang akan saya ambil itu adalah perusahaan HM Sampurna Tbk. Itu adalah salah satu perusahaan rokok. Jadi untuk ngitung rasio DER ini, maka kita pakai rumus liabilitas dibagi total equity. Nah, liabilitas dan total equity ini kita dapat dari mana sih? Kita dapatnya dari laporan keuangan. Nah, jadi di sini total liabilitasnya itu adalah utang jangka pendek ditambah dengan utang jangka panjang. Dan di sini sudah ada yaitu sebesar 15.223.076. Dan ini adalah dalam jutaan. Jadi kalau kita buat rupiah adalah segini. Kemudian total equity-nya ini adalah ekuitas tahun 2019 ditambah dengan ekuitas 2018 lalu dibagi 2. Dan itu tadi sudah saya hitung. Jumlahnya adalah dan hasilnya adalah 42,85%. Ini untuk rasio DER dari PT Sampurna Tbk. Kemudian bagaimana ngitung ROE-nya? Rumusnya adalah net income dibagi total equity. Nah, total equity-nya adalah sama dengan yang di atas. Sama dengan yang di atas ini. Terus net income-nya kita cari di sini. Oke, dapat laba tahun berjalannya adalah sebesar dibagi dengan total ekuitasnya dan hasilnya adalah sebesar 38,63%. Oke, jadi tadi kan kita habis ngitung rasio DER dan ROE. Selanjutnya kita menuju ke tabel perbandingan. Nah, fungsi tabel perbandingan ini adalah untuk membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan saing lainnya. Jadi dari tabel perbandingan ini kita bisa menentukan perusahaan mana yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan berpeluang besar peningkatan harganya di masa yang akan datang. Nah, yang pertama kita lihat dari segi EPS-nya. Nah, EPS ini atau earning per share itu adalah laba per saham. Jadi, semakin tinggi EPS-nya itu tandanya itu bagus. Jadi dapat kita lihat di sini EPS-nya HMSP yaitu sebesar 118, sedangkan GGRM atau gudang garam ini 5.655 dan WIM ini atau Wismilak adalah sebesar 10. Jadi, untuk EPS-nya ini yang lebih baik adalah milik dari perusahaan gudang garam Tbk. Terus yang kedua, kita lihat dari rasio ROE atau return on equity. Jadi untuk ROE ini adalah dia jika rasionya lebih besar dari 10% itu maka menunjukkan kalau kekuatan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba itu adalah bagus. Jadi disarankan untuk memilih yang lebih besar dari 10%. Nah, kita lihat di sini milik HMSP atau Sampurna Tbk itu sebesar 38,63%, sedangkan GGRM atau gudang garam sebesar 21,36%, dan yang ketiga itu ada Wismilak dia hanya sebesar 2,04%. Jadi di sini yang lebih baik adalah milik HMSP. Kemudian kita lihat dari rasio DER. Nah, jika tadi di EPS dan ROE ini dia harus lebih tinggi artinya lebih bagus. Nah, untuk DR ini adalah kebalikannya. Jadi untuk DR ini dia
lebih baik itu rasionya itu kurang dari 1%. Tapi dari ketiga perusahaan ini nggak ada. Jadi kalau dia semakin turun itu nilainya dia semakin bagus. Dan di sini yang paling kecil nominalnya adalah di Wismilak. Jadi untuk DER lebih bagus di Wismilak. Kemudian untuk dividend yield ini perhitungannya sudah ada di pembelajaran minggu lalu. Jadi untuk dividend yield ini adalah pembagian dividen untuk para pemegang saham. Di sini kalau dia nominalnya semakin tinggi berarti dia semakin bagus perusahaannya. Nah, di sini dividen yieldnya yang paling tinggi adalah punya BGRM. Oke, jadi dari tabel perbandingan ini dapat kita simpulkan dari 3 perusahaan ini yang bisa dijadikan pilihan pertama untuk berinvestasi adalah Gudang Garam Tbk, kemudian yang kedua adalah HMSP atau Sampurna Tbk, dan yang ketiga adalah WIIM atau Wismilak. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.